Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, gimana nih kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, sehingganya kita selalu dapat diberikan kemudahan dalam melakukan pembelajaran sehari-hari. Anak-anak semua tahu nggak sih kita hari ini mau belajar apa? Ya, hari ini kita bakal belajar keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Nah, di sini kita akan mengenal ciri-ciri hewan untuk menentukan lingkungan dan juga jenis makanannya. Nah, sekarang coba anak-anak semua perhatikan hewan apa aja sih yang ada di lingkungan anak-anak semua. Coba. Ya, ada cicak, ada ayam, ada capung, ada semut. Nah, itu semua merupakan eh, salah satu jenis hewan, dan juga dari beberapa hewan tersebut tentunya memiliki perbedaan antara jenis makanan dan juga lingkungannya. Misalkan hewan dia memakan jagung, sedangkan cicak memakan serangga yang lebih kecil. Dan itu artinya kedua jenis hewan tersebut memiliki perbedaan dari tempat lingkungannya berada dan jenis makanannya. Misalkan cicak itu lingkungannya berada di dinding, sedangkan ayam bisa berada di perkarangan rumah, di lingkungan rumah, atau di kebun-kebun. Dan di situ bisa kita perhatikan bahwasanya setiap hewan memiliki perbedaan dalam jenis makanan dan juga lingkungannya. Nah, di sini Bapak sudah membuat produk yang Bapak sebut Taman Satwa. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan ya. Ada harimau, ada kepiting, ada bebek, ada burung elang, ada buaya, ada apa ini? Kita lihat ada sapi, ada gajah, ada kelinci, dan ada ayam. Nah, sekarang kita akan ambil salah satu dari sekian banyak contoh hewan tersebut. Kita ambil yang buaya. Dan kita bisa amati anak-anak. Nah, buaya ini memiliki postur tubuh yang besar ya, memiliki postur tubuh yang besar, dan juga memiliki gigi yang tajam, dan juga mempunyai kuku-kuku yang panjang. Dan berdasarkan dari ciri-ciri buaya ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya buaya ini memakan daging. Karena apa anak-anak? Ada yang bisa menjawab? Karena gigi yang ada pada buaya ini yaitu gigi taring. Gigi taring berfungsi untuk menyayat daging atau memakan daging, sedangkan buaya ini semuanya giginya yaitu bertaring. Buaya ini termasuk hewan yang digolongkan dalam pemakan daging. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri hewan selanjutnya. Kita ambil yang ini saja karena ini sering kita jumpai. Nih, anak-anak tahu tidak ini hewan apa? Ya benar, ini hewan ayam. Tahu nggak sih ciri-ciri ayam itu seperti apa? Ya, ada paruhnya, ada kakinya, ada sayapnya, ada kukunya di kakinya. Dan berdasarkan dari ciri-ciri hewan ini, dari ciri-ciri ayam ini, hewan ini termasuk ke dalam hewan pemakan daging dan juga pemakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa? Karena hewan termasuk pemakan segalanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwasannya ayam ini memiliki paruh yang berfungsi untuk mencari makanan tumbuh-tumbuhan, dan juga
hewan ini atau ayam ini mempunyai kaki yang berkuku atau bercakar yang digunakan untuk mencari makanan seperti cacing, seperti daging-daging lainnya. Jadi ayam ini termasuk hewan pemakan daging dan juga tumbuhan. Kita cari lagi yuk yang lain. Ciri-ciri hewan yang lain. Ayo, anak-anak semua mau yang mana? Ya, kita ambil ini saja. Ini, anak-anak tahu tidak ini hewan apa? Ya, ini sapi. Berdasarkan ciri-cirinya bisa kita lihat ya. Sapi mempunyai tanduk, mempunyai kaki empat, terus mempunyai ekor, mempunyai kulit yang tebal. Dan jika kita sapi ini kan sering ya dijumpai oleh anak-anak semua, dan gigi sapi ini merupakan gigi seperti manusia anak-anak, tidak mempunyai gigi taring. Nah, berarti sapi ini makanannya yaitu makanan tumbuhan. Sapi tidak memakan daging. Nah, itulah ciri-ciri hewan untuk menentukan jenis makanannya. Dan anak-anak semua tahu tidak kalau ciri-ciri hewan jika dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora, pemakan daging. Dan yang ketiga ada omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Sekarang kita akan mengamati ciri-ciri hewan tersebut, ciri-ciri hewan yang ada di sini. Kita akan amati, kita akan mengidentifikasi hewan tersebut, kita mengamati ciri-cirinya, lalu kita masukkan ataupun kita golongkan kepada jenis makanan. Ketiga jenis makanan ini ada herbivora, ada dan juga omnivora. Selanjutnya kita akan menentukan ayam. Nih, ayam ini kan sudah seperti yang Bapak katakan, ayam memakan segalanya, memakan daging dan juga memakan tumbuh-tumbuhan. Berarti ayam masuk ke dalam hewan apa? Hewan omnivora. Pintar. Kita tancapin dulu di sini. Ya. Ayam masuk ke dalam omnivora, pemakan tumbuhan dan daging. Selanjutnya yaitu ada kelinci. Kita lihat, wah, kelinci ada taring tidak anak-anak? Dan kita lihat bulunya yang halus, dan bisa dilihat ini kelincinya sedang berada di mana? Di rumput-rumputan. Dan berarti bisa kita lihat ya, dan juga mungkin dari anak-anak semua sudah ada yang memelihara kelinci, pastinya sudah tahu kelinci masuk ke dalam jenis makanan atau jenis hewan di kelompok mana? Apakah omnivora, karnivora, atau herbivora? Ada yang tahu anak-anak? Ya, benar sekali. Untuk kelinci ini masuk ke dalam pengelompokan hewan herbivora, pemakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada gajah. Wah, sudah pernah belum melihat gajah? Atau sudah ada yang pernah foto bareng dengan gajah? Ya, Bapak juga belum pernah. Kita sama. Ya, selanjutnya gajah. Ya, bisa kita lihat gajah ini memakan rumput menggunakan belalainya lalu dimasukkan ke mulutnya, dan ini merupakan salah satu ciri-ciri dari gajah tersebut. Jadi bisa langsung kita simpulkan bahwasanya gajah termasuk ke dalam golongan hewan
herbivora, sama seperti kelinci. Ya, selanjutnya yaitu sapi. Ya, ini yang kita bahas tadi ya anak-anak. Pastinya sudah tahu dong jawabannya. Berarti sapi masuk ke dalam pengelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Tadi apa pemakan tumbuh-tumbuhan? Herbivora. Ya. Selanjutnya yaitu ada kepiting. Hayo, udah ada yang pernah nyari kepiting belum? Ya, awas ya kalau main-main dengan kepiting, awas kegigit dengan capitnya. Karena kepiting ini cukup berbahaya gitu kalau tidak diawasi oleh orang dewasa. Jadi anak-anak semua harus berhati-hati dalam menangkap kepitingnya. Kepiting ini merupakan hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dan juga pemakan daging atau pemakan segalanya. Dan bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kepiting ini termasuk atau tergolong pengelompokan hewan apa? Ada yang bisa jawab? Hewan apa? Hewan omnivora. Pintar. Ya, ada berapa lagi nih? Kita lihat, wah ada 4 lagi. Mau yang mana nih? Mau yang mana? Oke, kita ambil yang ini. Ini ada burung elang. Kita lihat ciri-cirinya anak-anak. Elang mempunyai kuku yang tajam dan juga mempunyai paruh yang melengkung ke bawah dan juga sangat tajam, dan juga kelihatannya si elang ini sedang ingin memangsa makanannya menggunakan kuku ataupun kakinya. Dan bisa kita simpulkan atau bisa kita lihat ciri-cirinya tersebut bahwasanya elang ini hewan pemakan daging karena paruhnya yang begitu tajam dan kukunya begitu tajam untuk mensayat daging. Dan tentu saja elang ini hewan pemakan daging. Berarti elang ini masuk ke dalam golongan hewan karnivora, pemakan daging. Selanjutnya yaitu buaya. Buaya tadi pemakan daging, berarti buaya termasuk golongan karnivora, pemakan daging. Selanjutnya harimau. Wah, bisa kita lihat harimau mempunyai kuku yang tajam, mempunyai taring yang tajam, dan tentu saja harimau ini memakan daging karena hewan yang mempunyai gigi taring itu akan mencari makanan yang makanan daging, karena gigi taring berfungsi untuk mensayat daging ataupun memakan daging. Berarti harimau termasuk golongan hewan karnivora. Ya nih, hewan yang terakhir yaitu bebek. Hayo, ada yang tahu tidak? Bebek ini termasuk hewan herbivora atau omnivora. Nah, bisa kita lihat bebek ini mempunyai paruh, tapi paruhnya tidak setajam burung elang. Mempunyai kaki, tapi kakinya tidak setajam burung elang juga. Dan kita bisa melihat bebek ini merupakan hewan pemakan segalanya. Dia dikasih keong. Biasanya anak-anak semua memelihara bebek. Mungkin orang tuanya pernah memberikan bebeknya makanan menggunakan keong ataupun siput. Dan berarti bebek ini memakan daging. Selain itu bebek juga memakan tumbuhan. Artinya si bebek ini makanan daging dan juga tumbuhan. Dan untuk pengelompokannya berarti bebek ini masuk ke dalam kelompok apa anak-anak? Kelompok omnivora, pemakan daging dan tumbuhan.
Yeay, anak-anak semua sudah berhasil menentukan jenis makanan berdasarkan ciri-ciri hewan. Dan perlu diingat lagi anak-anak semua bahwasanya hewan dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora, hewan pemakan daging. Dan yang terakhir ada omnivora, hewan pemakan tumbuhan dan daging. Nah, sampai sini anak-anak semua sudah paham belum? Dan jika anak-anak semua sudah paham, silahkan anak-anak semua menyiapkan kertas gambarnya. Lalu anak-anak semua menggambar salah satu hewan, lalu anak-anak semua tentukan hewan tersebut masuk ke dalam golongan apa. Apakah golongan herbivora, karnivora, atau omnivora. Silahkan dikerjakan, nanti akan Bapak lihat, akan kita diskusikan bersama-sama. Ya, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengerjakan menggambar hewan, dan juga jawaban anak-anak semua benar semua. Pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada tadi yang menggambar buaya berarti masuk ke dalam karnivora karena buaya memakan daging. Ya anak-anak semua, mungkin pembelajaran kita cukupkan untuk hari ini, dan kita akan sambung materi selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Silahkan semuanya tutup bukunya, kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca doa. Dan untuk itu Bapak akhiri, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.